Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi dari Bapak Hadi S dari Babatan Pantai Mulyorejo, Surabaya. Oke, jadi ini dikirim dari Surabaya. Baik, langsung saja kita bongkar. Kira-kira apa ini isi paketnya? Oke, jadi ini dia paket yang dikirimkan, sebuah inverter modified sine wave dengan daya 3000 watt, fix max powernya itu 6000. Kok bisa ya? Mungkin ini 3000 watt itu daya kontinunya ya. Oke, ini supply 12 apa 24 ya. 12 volt ternyata ini. Oke, 12 volt 3000 watt. Oke, dan ini juga isi paketnya. Yang ini 12 volt 5 ampere, nggak perlu kita bahas lah. Kita bahas yang inverter ininya saja. Oke. Gede banget ini. Ini sepertinya menggunakan sistem switching high frequency ya. Kan saya bongkar aja dulu ini. Nah, oke kawan, jadi ini untuk binding pos DC nya ini sampai bengkong ini. Ini mungkin gara-gara dilempar pada saat pengiriman. Nah, di sini nggak ada tandokan. Di sini kan harusnya dikasih kayu atau apalah yang seharusnya tingginya sama dengan ini, sehingga kalau di sini kena benturan itu tekanan benturannya tuh merata, tidak bertumpu di sini aja. Ini kan akhirnya jadi bengkong gini nih. Ini perlu kita luruskan kembali ini nanti. Oke, jadi seperti ini isinya. Dia ada 2 layer PCB-nya. Ini bisa dibongkar ini. Nah, jadi ini ada 2 board utama. Yang ini untuk blok inverter. Dan yang ini dia blok anunya ini. Yang bagian sini dia blok stek 2-nya, atau yang ngerubah dari tegangan DC ke AC. Nah, karena ini pakai sistem modified sine wave, jadi dia tidak menggunakan modul IGS. Karena dia hanya modified sine wave, jadi bukan yang model sinus murni ya. Jadi dia ini IC-nya yang kontrol biasanya sih pakai IC SG. Dia dikasih cycle 50 Hz gitu biasanya. Nah, ini di drive menggunakan 4 line MOSFET. Ini 1 2 3 4 dengan masing-masing menggunakan 2 buah MOSFET setiap cycle-nya. Oke, kelihatannya sih nggak terlalu rumit ya. Baik, langsung aja kita coba nyalakan. Kira-kira ini kerusakannya seperti apa. Oke.
Nah, oke kawan, jadi ini dia isi dari inverternya setelah kita bongkar, dan ternyata inverter ini sudah ada bekas pernah diservis gitu. Jadi terlihat ada komponen-komponen yang belepotan timah dan belepotan flux. Nah seperti ini transistornya ini sampai ngangkat-ngangkat. Nah ini juga fluxnya timahnya sampai lebih-lebih. Dan sepertinya itu saja sih. Ini juga ada belepotan lumpur entah dari mana. Dan di bagian stek 2-nya di sini tuh juga ada bagian yang banyak belepotan dengan flux. Nah oke, jadi setelah saya telusuri dan saya amati, ternyata inverter ini itu bisa difungsikan sebagai UPS, karena di sini ini ada sirkuit chargingnya dan ini ada sirkuit ATS, Automatic Transfer Switch. Jadi bisa digunakan juga sebagai UPS. Oke, ini kipasnya tuh sampai pecah guys, gara-gara ini yang bengkong. Aduh parah, ini parah. Baik, kita coba cek, kita coba nyalakan. Oh sebelumnya ini akan saya bersihkan dulu untuk bagian di sini. Nah, dan wiringnya ini akan saya pelajarin dulu, mana arah VCC, switch dan lain-lainnya yang perlu kita cek. Oke, untuk sementara akan saya bersihkan dulu, baru nanti kita coba nyalakan. Nah oke kawan, jadi ini kondisi inverternya setelah saya bongkar. Baik, ternyata di dalam itu kacau isinya guys. Oke, jadi ini ada MOSFET yang sampai kakinya tuh protol. Nah ini kalau bisa kita lihat kaki MOSFET-nya ini miring-miring gak karuan. Padahal ini sudah ada bekas di bor ulang ya. Jadi ini kan bor ulang, yang ini bor asli bawaannya. Nah itu pun masih belesat-belesat. Nah, akhirnya banyak MOSFET yang jadi korban karena dimiring-miringkan itu. Nah oke, ini saya nggak tahu ini yang memiring-miringkan ini dari pabrikannya atau dari teknisi yang nyervis atau siapa, saya juga nggak tahu. Yang penting pada saat pertama kali saya buka itu kondisi MOSFET itu memang sudah seperti ini, sudah tidak presisi lagi. Nah baik, jadi untuk kerusakannya, nah ini setelah saya cek tadi itu untuk suplai sirkuit PWM yang ada di sini. Nah, suplai sirkuit PWM yang di sini setelah saya telusuri itu ambil dari jalur ini. Nah, ini dari jalur yang sini. Nah, ini tidak ada tegangan 12 voltnya. Nah, setelah saya cek ternyata fuse yang ada di sini ini tuh putus fuse-nya. Nah, ini fuse 2 kali 30 ampere itu putus. Nah, ini yang masih normal. Jadi ada indikasi short pada bagian inverter yang sini. Nah, karena tegangan nggak bisa masuk ke PWM, akhirnya dia PWM-nya pun nggak mau bekerja, dikarenakan di sini yang jelas ada sirkuit yang short. Baik, kita coba balik dulu. Kita cari MOSFET yang short. Yang jelas nggak bisa dideteksi sih kalau sampai 60 ampere yang putus. Nah, jadi kalau sampai fuse 60 ampernya yang putus itu yang rusak yang jelas bukan sirkuit PWM-nya.
Yang jelas kerusakannya ada pada MOSFET-nya ini. Nah ini, oke, jadi dia MOSFET-nya short. Tapi MOSFET-nya kok nggak ada yang short dengan gate-nya ya, hanya drain dan source. Baik, ini mampu ndak kira-kira ya soldernya untuk ngelepas fuse-nya ini. Sedangkan ini kan PCB double layer, ini mesti butuh tenaga ekstra ini untuk ngelepas fuse. Kalau MOSFET sih nggak terlalu butuh panas. Oke, kita cek untuk bagian output inverter ini aman, tidak ada short. Yang jelas masalah hanya ada pada bagian sini. Ini yang lain aman karena yang lain itu fuse-nya nggak ada yang putus. Fuse yang putus hanya di rangkaian untuk switching yang bagian sini aja. Oke, jadi ini akan saya lepas dulu, akan saya cek-cekin dari keempat MOSFET ini. Kira-kira MOSFET yang sebelah mana yang rusak. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya obrak-abrik. Nah, awalnya kan saya mencurigai MOSFET-nya ada yang rusak. Dan ternyata setelah saya cek itu MOSFET-nya aman. Dan ternyata yang short itu ini kabel arah charging ini. Nah, yang arah charging ini short. Nah, dan setelah saya cek ternyata penyebab shortnya itu dioda ini. Nah, ini dioda 6 ampere, 6A berapa ini tipenya ini. Dan ini bukan dioda aslinya ini. Ini dioda biasa ini, bukan dioda ultrafast ini. Nah, ini dicek yang short semua ini. Nah, dia short. Ini mungkin pernah diganti gitu. Mungkin memang diodanya awalnya rusak dan diganti, dan akhirnya ya rusak lagi karena diodanya nggak sesuai. Nah, karena saya awalnya itu sempat curiga di bagian sini ini tuh ada apa itu namanya ya, tempat baut untuk dioda yang ada di sini. Lah tapi kok diodanya seperti ini gitu loh. Nah, akhirnya ya sudah, ternyata tersangkanya itu ini penyebab kerusakannya. Oke, jadi ini akan saya ganti dulu untuk diodanya, dan MOSFET ini akan saya kembalikan. Dan untuk MOSFET yang ambrol itu nanti akan saya ganti juga itu. Oke, sementara gitu dulu, ini akan saya ganti dulu untuk diodanya, baru nanti kita coba nyalakan. Nah, oke kawan, jadi ini inverternya itu sudah saya kembalikan lagi untuk MOSFET yang tadi dicopotin, dan MOSFET yang kakinya ambrol itu sudah saya ganti. Dan ini sirkuit yang tadi short karena diodanya itu tidak sesuai peruntukannya, jadi hanya menggunakan dioda 6 ampere biasa seperti ini ya. Akhirnya diodanya nggak kuat dan short gitu. Baik, ini sudah saya ganti dengan dioda jenis ultrafast. Baik, ini sudah saya konekkan ke tegangan 12 volt ya. Ini kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kok overload dia. Oke, ini tegangan out sudah keluar, dan tegangan input kok ngaco, ini ada di 17 volt ya. Padahal itu adaptor saya 12 volt. Ini berarti 5 volt ini malah. Oke, setidaknya ini untuk inverternya itu sudah nyala normal kembali. Ini outputnya sudah keluar 215 volt AC.
Baik, jadi ini inverter sudah nyala normal kembali. Jadi ini tinggal kita masukkan casing dan kita rapi-rapikan dulu. Nah, yang agak susah tuh ini nanti nyeting MOSFET-nya ini, karena memang ya tetap kita pasang seperti yang awal dulu, yang meskipun dia kakinya miring-miring ya tetap kita miring-miringkan juga. Oke, ini sudah keluar outputnya, artinya sudah nyala normal kembali. Baik, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini, video tentang cara servis inverter 3000 watt, mereknya apa ini, inverter merek Queensync Modified Sine Wave 3000 watt. Oke, lumayan simpel dan sederhana untuk kerusakan dari inverter ini. Itu hanya fuse sama dioda ini aja. Selebihnya power supply inverter ini aman-aman saja. Oke, jadi ini karena ketidaktahuan teknisi yang pertama, dia salah ganti spare part, akhirnya inverternya nggak berhasil diperbaiki. Oke, baik, mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.